Ya, Us. Mohon maaf Bapak Ibu, wali siswa dan juga anak-anak, ustaz-ustaz dari kelas 4. Ini tadi baru selesai dari kelas 3. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari kedua masuk sekolah ini ya, kita masih diberi kesehatan. Semoga anak-anak yang di rumah juga sehat ya. Mama papa juga diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan menyusun bersama tentang komitmen dan konsekuensi logis yang akan kita gunakan di pembelajaran virtual kita ke depannya. Karena saat ini kan kita masih virtual ya pembelajarannya, jadi kita akan menyusunnya juga untuk pembelajaran yang virtual. Nah, Ustadzah akan menyampaikan dulu nih apa itu komitmen. Anak-anak, siapa yang tahu komitmen itu apa? Ada yang tahukah di sini? Bara Sansera. Bara ini ada lagunya ini ya, Bara tahu apa itu komitmen Bara? Nggak tahu. Oke, Bara, komitmen itu seperti kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Komitmen kelas itu kesepakatan kelas. Kita akan menyusun itu bersama nanti ya Bara ya di sini ya. Nanti Bara itu akan pengennya kelas kita seperti apa gitu. Nanti kita akan susun bersama. Kalau Bara biasanya di kelas itu kan ada tata tertib ya Bara ya. Nah, sekarang kita ganti nama aja Bara. Dari tata tertib kita ganti namanya jadi komitmen. Jadi seperti itu Bara. Jadi hampir sama seperti tata tertib ya Bara ya. Bisa membayangkan, sudah bisa membayangkan Bara apa itu tata tertib, apa itu komitmen, bisa ya? Baik, terima kasih. Kemudian konsekuensi anak-anak, kalau kalian bingung apa sih sebenarnya konsekuensi itu? Konsekuensi itu anak-anak biasanya Kak Usada tanya dulu nih sama anak-anak. Kalau misalnya kalian melanggar komitmen atau kalian melanggar tata tertib, apa sih yang akan kalian dapatkan? Apa yang akan kalian dapatkan kalau kalian melanggar tata tertib? Saula. Hukuman. Ada lagi yang lain yang mau? Keanu ya. Tadi yang jawab Keanu ya. Makasih Keanu. Selain hukuman apa lagi? Ada yang mau menjawab? Kamu dapat teguran nggak dari Ustaz atau dari Mama kalau kamu melanggar? Ya, dapat teguran. Dapat teguran, iya. Nah, konsekuensi itu sama seperti itu anak-anak. Jadi kalian akan mendapatkan hukuman, kalian akan mendapatkan teguran. Kenapa kok aku dihukum? Kenapa kok aku ditegur? Oh ya, karena kamu melanggar tata tertib. Karena kamu melanggar komitmen. Nah, tetapi di SD Muhammadiyah Manyar tidak ada hukuman anak-anak ya. Yang ada adalah konsekuensi. Jadi kalian tidak dihukum, tetapi kalian diminta untuk melakukan konsekuensi. Karena kamu melanggar komitmen, mohon maaf, kamu harus melakukan konsekuensi. Nah, logis, apa itu logis? Logis itu logika anak-anak. Maksudnya adalah sesuai dengan apa yang kalian langgar. Sesuai dengan apa kesalahan yang kalian lakukan. Misalkan aku tuh kesalahanku itu nggak bisa masuk Zoom tepat waktu, Ustazah. Oh, aku tuh kesalahanku tuh suka coret-coret layar, Ustazah. Jadi teman-temanku tuh pada terganggu. Maka nanti kalian akan mendapatkan atau harus melakukan konsekuensi, harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kalian yang sesuai dengan kesalahan yang sudah kalian lakukan. Jadi maksudnya seperti itu anak-anak ya.
kita akan menyusun bersama dengan mama papa kalian. Saya mau lihat nih, di sini ada nggak ya yang ditemenin mama? Siapa aja ya? Kayaknya tadi ada mamanya yang sedang menyetir mobil. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membersamai kegiatan ini ya, Ma. Semoga selamat di perjalanan safe drive. Ada lagi kah Ustadz-Ustadzah? Atau mungkin yang ada ditemani sama papanya? Tempat saya ini agak-agak hitam-hitam semua layarnya. Kurang bisa melihat. Iya, sementara ini sepertinya ada Mama Mama Nur Suci ya. Ini saya Usadamia menyebutkan namanya ya. Usadamia tidak tahu. Iya, ya, belum kenalan nih. Iya. Ibu Nur Suci, Mama dari Ananda siapa, Ibu? Saya Ustaz, mohon maaf lagi di jalan. Oh iya, enggak apa-apa. Namanya Aubrey, nggih. Oh, Mama Aubrey, ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ada lagi, Kak? Ustazah? Kalau dari pantauan Usadamia, sepertinya belum, Us. Barangkali setelah ini akan gabung. Nggih. Oh iya, bismillah. Semoga nanti ada yang bergabung lagi. Baik, Ustazah akan share screen ya, anak-anak. Ini belum Ustazah ubah ini. Terlihatkah ini share screen-nya Ustazah Tari, anak-anak? Sudah, oke. Sudah, Ustazah. Anak-anak, di sini kita akan membahas komitmen dan konsekuensi logis untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022 ya, tahun pelajaran kita. Dihadiri secara virtual oleh siswa jenjang kelas 4, kemudian orang tua siswa yang bisa mendampingi anak dan guru kelas dan pendamping kelas 4. Nah, coba dilihat, Ustazah Tari punya 2 kolom ini anak-anak. Di sini adalah kolom komitmen. Nanti kita akan memasukkan apa saja sih yang kita kesepakati, baik itu di sebelum masuk Zoom, saat masuk Zoom, dan ketika kita keluar Zoom. Ini Ustazah tulis keluar Zoom ya, saat keluar Zoom. Ustazah Tari, mohon maaf, barangkali agak diperbesar sedikit. Oh iya, biar anak-anak kelihatan. Bentar, saya zoomkan. Iya, ini kalau Ustazah Pia ini karena pakai kacamata itu ya. Karena ini komputernya Ustazah Tari besar. Kalau Ustazah Tari kan tidak pakai kacamata ya. Nah, untuk konsekuensi logis anak-anak, nanti ketika kita melanggar komitmen, apa sih kalau kalian melanggar komitmen, apa sih yang bisa Ustazah lakukan pada kalian gitu ya. Nanti Mama juga akan menyampaikan, oh Ustazah anakku itu kalau melanggar komitmen diginikan aja Ustazah. Nah, nanti kalian mau nggak digitukan ya? Nanti silakan disampaikan. Baik, untuk sebelum masuk Zoom, Ustazah mau tanya ke siswa dulu. Amira Aglonema, bisa dinyalakan kameranya Amira? Atau ke Naya dulu deh. Naya Sansivera. Naya, sebelum masuk Zoom, apa yang Naya lakukan? Suara TV nih yang masuk. Naya, selamat menonton. Naya bisa diaktifkan mikrofonnya. Naya, sebelum Naya masuk Zoom, apa yang Naya lakukan? Diaktifkan dulu mikrofonnya, Nak. Di-unmute, Naya. Ya, sudah. Silakan, Naya. Apa yang Naya lakukan?
sebelum masuk Zoom? Menyiapkan apa? Mempersiapkan buku. Oh iya, betul sekali. Wah, anak hebat. Menyiapkan buku Ini sudah tari ya. pelajaran. Kenapa? Excellent jawabannya. Excellent sekali, betul sekali, Sadarika. Menyiapkan buku pelajaran ya. Sesuai jadwal ya, Naya ya. Jadi jangan disiapkan semua bukunya. 1 minggu nanti terlalu tinggi Iya, tumpukannya. pokoknya tak taruh di sampingnya laptop tuh semua bukunya gitu ya. Nah, menyiapkan buku pelajaran sesuai jadwalnya. Nah, ketika Naya ketika Naya masuk Zoom terus kemudian loh lupa ternyata buku pelajarannya belum disiapkan. Berarti apa yang Naya lakukan? Menurut Naya kapan sih menyiapkan buku pelajaran itu? Pagi atau malamnya, Naya? Malam. Malam, iya, pintar sekali malam. Jadi nanti malam, anak-anak kelas 4 semuanya silakan disiapkan buku pelajarannya untuk besok. Oh, besok itu kegiatannya apa sih disiapkan? Ya. Nah, berarti di sini Ustazah tuliskan ya, kalau misalnya kalian lupa tidak menyiapkan, berarti di hari berikutnya menyiapkan buku pelajaran di malam hari. Jadi malam harinya sudah disiapkan sebelum kalian tidur ya. Sudah harus disiapkan dulu buku pelajarannya. Yang menyiapkan siapa ini? Mbak Naya, Mama atau Mbak Naya? Mbak Naya. Mbak Naya, pinter ya anak ya. Jadi yang menyiapkan kalian sendiri sudah kelas 4, bukan Mama ya. Mama mengingatkan aja. Baik, Ustazah ingin dengar suaranya siapa ini namanya? Hanza Anturium. Hanza. Good morning Hanza. Hanza, selain menyiapkan buku pelajaran, apa sih yang diperlukan Hanza sebelum masuk itu? Bisa dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Hanza, biasanya Hanza kalau di Zoom itu ngantuk nggak sih? Enggak ngantuk. Hanza biasanya kalau di Zoom itu suka sambil makan jajan nggak sih? Iya. Iya. Butuh berarti ya jajan ya. Oh, Ustazah taruh di sini aja ya. Oke, boleh kok nak, nggak apa-apa. Menyiapkan snack dan air minum. Ustazah tuliskan di tempat yang dekat dengan Hanza ya. Nah, jadi kalau bisa Hanza siapkan snack dan air minumnya itu di tempat yang dekat dengan lokasinya Hanza ini ngezoom ya, ngezoomnya di mana, taruh di situ biar nggak bolak-balik ke dapur ya. Jadi biar nggak ketinggalan pelajaran atau penjelasan dari Ustazah. Nah, Hanza, kalau misalnya ketika Hanza itu lupa tidak menyiapkan snack dan air minum, nah berarti apa yang Hanza lakukan? Za, bisa diaktifkan mikrofonnya, Za? Apa? Dibiarin aja gitu sampai Hanza nahan-nahan sampai nggak fokus pelajaran gitu, atau akhirnya Hanza ngambil? Ngambil. Iya. Jadi Hanza bisa minta tolong Mama untuk mengingatkan ya, Ma, aku ingetin loh Ma, kalau aku sebelum Zoom itu aku nyiapin snack dan air minum dulu Ma, biar nanti aku kalau nge-Zoom itu fokus Ma, dengerin Ustazah gitu ya. Ustazah tulis di sini ya, minta bantuan Mama ya untuk mengingatkan
Nah, dan nanti Hanza menyiapkan dulu. Jadi di esok harinya disiapkan snack dan air minumnya, ya. Terima kasih Hanza. Ada lagi yang mau berpendapat anak-anak? Ryan Aglonema. Ryan, sebelum masuk Zoom apa sih yang Ryan lakukan? Selain menyiapkan buku, selain menyiapkan snack, Ryan ngapain kalau sebelum masuk Zoom? Sarapan. Gimana? Ya keras Mas Ryan. Apa tadi Ryan? Ada nggak? Sarapan. Makan? Iya. Oh iya, sarapan. Betul sekali. Wah. Sarapan dulu ya. Sarapan sebelum sekolah. Iya, kenapa sih Mas Ryan kok harus sarapan sebelum sekolah? Biar ada energi. Biar ada energi, betul sekali. Wah Allah, ini anak-anak kelas 4 ini benar-benar pinter ya. Oke Gaisan, habis ini ya. Gaisan mau ngomong apa nih? Silakan. Sebentar Gaisan, sebelum ke Gaisan, Ustazah mau ke Ryan dulu. Ryan, kalau ternyata Ryan itu lupa nih, nggak sarapan, atau Ryan itu akhirnya sudah waktunya masuk tapi sarapannya belum selesai. Apa yang Ryan lakukan? Diaktifkan dulu mikrofonnya Ryan. Mau istirahat. Gimana Ryan? Diulangi lagi. Sarapannya pas istirahat. Oh, sarapannya pas istirahat. Kasihan lambungnya nanti Ryan yang sakit. Nggak apa-apa, ini dilanjutkan ya. Nah, ini Ustazah Tari sampaikan sama dengan yang atas ya. Jadi Ryan kan butuh diingatkan. Nah, karena Ryan belum masuk Zoom, Ustazah nggak bisa ngingetin. Yang ngingetin Mama ya. Nanti Ryan minta bantuan Mama untuk mengingatkan. Kemudian yang kedua, boleh melanjutkan sarapan ya. Sambil masuk Zoom nggak apa-apa, dilanjutkan sarapannya dulu ya. Biar nggak sakit perutnya ya. Ya. Iya. Sekarang, Gaisan tadi ini ya, ngechat pribadi nih ke Ustazah Tari. Gaisan mau ngomong apa? Silakan Gaisan. Mau berpendapat apa? Mandi. Oh iya, betul. Ya Allah, Gaisan mandi. Jangan sampai nanti ada muridnya Ustaz Faiz nggak mandi. Sania tadi juga raise your hand. Oh, Sania juga. Iya, mandi dulu ya. Oh, mandi. Atau bersih diri gitu ya. Ada tuliskan di sini. Bersih diri. Nah. Kalau nggak mandi, diapain nih? Misalnya ada yang belum mandi, baru bangun tidur, tiap-tiap. Disuruh apa akhirnya? Gaisan? Disiram. Disiram. Disiram, Bu. Disiram Air kacang hijau ya. Diminta untuk mandi dulu ya. Ya, konsekuensinya diminta untuk mandi dulu dan akhirnya apa? Dia akan tertinggal pelajarannya, ya kan? Tertinggal informasi dari ustadz-ustadzah. Karena itu kalian agar tidak tertinggal, kalian harus mandi lebih dulu ya. Jangan sampai nggak mandi. Tepat waktu ini Sania, ya. Sania silakan. Menyiapkan laptop atau HP dan menyiapkan seragam sekolah. Oh iya, seragamnya disiapkan dan dikenakan ya. Menyiapkan dan mengenakan atau memakai ya. Bahasa kalian aja. Memakai seragam sekolah. Sesuai jadwal ya Mbak Sania ya?
Kalau besok hari Rabu jadwalnya pakai seragam apa, Mbak? Seragam hijau. Seragam hijau. Seragam hijaunya itu ada rompinya nggak sih, Mbak Zania? Rompi. Oh, sampai lupa ini ya. Yang punya Ya, seragam. Senin Adalah. pakai, besok Rabu pakai Olga Sania. Besok pakai apa? Besok pakai Seragam hijau kan? seragam hijau. Bener nggak, Ustaz? Olga. Olga. Hijaunya hari Kamis. Olahraga ya, hijaunya hari Kamis. Nah, kalau Kalian kemarin tak jadwalnya Sania ya? iya. Besar Ustaz ya. Besok. Jadi Ustaz ada Sama-sama. tarik juga jadi lupa ya Ustaz Faiz ya. Nah, Iya. nih kalau misalnya ada yang nggak pakai seragam sesuai jadwal, menurut Mbak Sania diapain nih? Dia harus ngapain? Harus Harus ngapain? nggak tahu. Nggak tahu. Ganti baju Ganti ya. baju sesuai dengan seragamnya. Ganti baju sesuai seragamnya. Ini ya Mbak Zania ya. Bagus ya. Sesuai harinya. Mantap Sania. Oh iya, sesuai harinya. Sesuai jadwal seragamnya gini tak usah. Oh iya, sip. Terus tadi ada yang resen lagi ya. Siapa ya tadi? Yang lain. Mercy ya. Kayaknya Mercy. Oke, Ayo Mercy. semuanya semangat. Silakan Mercy. Mercy mau berpendapat apa? Oh iya. Menyiapkan koneksi WiFi. Oh, pinter. Oh iya, tadi sama Sania juga ya. Menyiapkan peralatan Zoom. Boleh berupa gawai. Kalau misalnya dia pakai HP ya, atau yang pakai laptop ya boleh pakai laptop. Dan koneksi internet. Kerennya sih ini anak-anak kelas 4. Siapa yang menyiapkan ini, Mbak Mercy? Sendiri, nyiapkan Oh sendiri. iya, sendiri loh ya, disiapkan sendiri. Berarti kalau misalnya belum siap, apa yang dilakukan? Loh, udah jam 7.30. Apa? Laptopku belum siap, HP-ku belum siap. Apa yang dilakukan? Segera menyiapkan. Segera menyiapkan. Segera menyiapkan paginya atau malamnya sih Mbak Mercy, menurut Mbak Mercy itu? Paginya. Paginya ya. Jadi dicek. Malam juga sih. Malam juga. Oke, usah ada tulis malam aja ya. Setelah menyiapkan peralatan Zoom di malam hari. Nah, jadi dicek, oh besok itu aku mau nge-Zoom di mana nih? Oh, di ruang tamu. Berarti disiapkan laptopnya di situ. Koneksi internetnya besok sudah ada atau belum paketannya. Misalnya yang pakai paketan atau yang pakai wifi-nya aktif atau tidak gitu ya. Caca mau ngomong apa nih Caca? Nama kelasnya ya yang belum diganti Caca ya. Aglonema. Sania Kif. Iya, silakan nak. Oh nggak jadi Caca. Nah. Menyiapkan tempat yang mau dipakai. Oh iya, boleh. Menyiapkan tempat sebentar. Usada akan tambahkan di sini ya. Nah, Caca, menurut Caca tempat yang apa namanya, yang nyaman itu yang seperti apa, Ca? Tempat yang nyaman untuk Caca nge-Zoom belajar, yang seperti Ruang TV. di ruang TV. Berarti tempatnya seperti apa itu? Bersih atau kotor? Tempat yang nyaman. Tempat... Gimana, Ca? Bius. Hah?
Bersih katanya Us. Oh bersih ya, aduh telinganya Ustazah Tari ini perlu diperiksa. Ya, Sebenarnya Ustazah Tari ada UKS itu. ini ya menyiapkan tempat Zoom yang bersih. Rapi juga ya anak-anak ya, boleh ya Ustazah tambahkan rapi ya. Kalau misalnya Caca tempatnya itu bising, berisik, nyaman nggak ya untuk belajar, untuk sekolah? Nyaman nggak? Enggak, Us. Enggak. Berarti ini Kayak tambahkan ya. Terhindar dari kebisingan. Kebisingan itu berisik itu loh nak ya. Sekuensinya misalkan ternyata tempatnya Caca itu yang mau dibuat ngezoom itu lagi kotor, lagi berantakan, apa yang Caca lakukan? Caca diaktifkan dulu. Nah, segera membersihkan. membersihkan, iya. Membersihkan. Siapa yang membersihkan, Ca? Caca apa Mama? Sendirian. Oh, sendiri. Yuh, pinter ya, hebat ya. Membersihkan tempat Zoom. Membersihkan dan merapikan ya. Nah, anak-anak membersihkan dan merapikan kalian lakukan sendiri ya anak-anak ya. Mama kan mungkin masih sibuk di dapur, sibuk mau berangkat kerja ya. Kalian siapkan sendiri. Ada lagi nggak yang resen ini ya? Sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi saat ada di Zoom. Nah, ada yang mau berpendapat anak-anak? Ketika kalian berada di ruangan Zoom itu kalian maunya seperti apa? Tia Anturium. Mematikan audio ketika guru menjelaskan dan menyalakan audio ketika guru bertanya Oh atau iya, kita ingin memberi pendapat. betul. Berarti ini Ustazah tuliskan mengelola gitu ya? Ya. Atau gimana ya Ustazah Mia? Guru bahasa? Ini kok audiens sih? Audio. Mengontrol audio, mungkin Gimana, Us? mengontrol Oh audio. iya, mengontrol. Betul sekali. Ustazah Rika, mengontrol Itu Ustazah Rika. audio. Iya nih, guru AKM dia. AKM, Ustazah Mia belum itu. Mengontrol audio. Ketika Ini akan berguru. Ustadzah menjelaskan. Atau ketika pembelajaran aja ya. Ya, ketika pembelajaran Mengontrol audio ketika pembelajaran. Misalkan nih Tia, ada temennya yang ternyata berisik waktu pembelajaran Ustadzah menjelaskan gitu ya. Atau ketika Ustadzah itu tanya, silakan Tia, dijawab pertanyaannya, ternyata Tia itu nggak jawab-jawab. Mikrofonnya nggak diaktif-aktifkan. Apa yang bisa Ustadzah lakukan pada Tia? Menyuruhnya untuk mematikan atau menyalakan audio. Iya, Ustadzah tuliskan mengingatkan gini ya. Mengingatkan atau menegur untuk mengaktifkan atau menonaktifkan audionya. Ada lagi Katia? Sudah itu aja? Sudah. Anak-anak, kalian kan sudah kelas 4. Ada yang perlu kalian ketahui bahwa ada yang namanya hak dan kewajiban ya anak-anak ya. Ketika kalian melakukan kewajiban, maka kalian bisa mendapatkan hak gitu ya. Oh, aku loh sudah mengontrol audio.
Ketika Ustadz Ustada menjelaskan, aku mematikan audioku. Ketika Ustadz Ustada meminta aku untuk menjawab, aku juga mau menjawab. Maka kalian punya hak. Hak kalian adalah, oh ya, aku dapat nilai dong, gitu kan ya. Kalian berhak mendapatkan nilai. Nah, nilai yang diberikan Ustadz Ustada itu anak-anak tidak hanya nilai akademik. Apa itu nilai akademik? Nilai akademik itu maksudnya nilai yang berasal dari tugas-tugas. Misalnya, kalian mengumpulkan tugas, Ustada kasih nilai. Kemudian kalian ngerjain ulangan harian, penilaian harian, Ustada kasih nilai. Tidak hanya nilai itu, tetapi ada juga nilai sikap anak-anak. Nah, seperti yang tadi Tia sampaikan, kalau Ustaz sudah menjelaskan ya ditutup dulu audionya, di-off-kan dulu. Nanti kalau Ustaz sudah bertanya, audionya dinyalakan gitu. Untuk menjawab gitu ya. Nah, itu berarti kalian sudah tahu gitu ya. Oh, ternyata kewajibanku seperti itu. Maka hak kalian ya nanti sikap kalian akan dinilai Ustaz Sada bagus. Oh, ini sikapnya bagus karena dia tahu kewajibannya, dia tahu haknya. Dia tahu kapan dia harus mengontrol mengaktifkan audionya, kapan dia harus meng-off-kan gitu ya atau menonaktifkan audionya. Nah, maka di sini Ustadz-Ustadzah akan selain mengingatkan ketika ada ananda yang belum bisa mengontrol, ketika diingatkan itu berkali-kali ternyata ananda belum bisa paham, maka Ustadz-Ustadzah akan mengurangi nilai sikapnya. Tia, mana tadi Tia? Boleh nggak Ustadz-Ustadzah lakukan ini, Tia? Boleh. Boleh? Ustadz-Ustadzah tidak akan memberikan kalian nilai yang jelek, anak-anak. Tetapi Ustadz-Ustadzah hanya akan mengurangi nilai sikap ya, penilaian sikapnya itu akan berkurang. Artinya apa? Agar kalian tahu bahwa itu adalah sikap tercela. Ini adalah sikap terpuji. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itu harus ada efek jera. Ya, tetapi efek jera itu tidak Ustadzah berikan dalam bentuk hukuman fisik atau hukuman verbal. Verbal itu apa sih? Misalnya dimarahin sama Ustadzah kayak gitu ya. Itu tidak, tetapi seperti ini Ustadzah memberikannya ya. Nah, ini ada yang resen lagi nih. Sania tadi sudah, Kak Isan sudah. Ustadzah mau kasih kesempatan yang belum. Zea Sansifera. Zea mau menyampaikan apa, Zea? Oke, Mbak Zia, silakan. Silakan, Mbak Zia. Sampaikan pendapatnya. Ustadzah tertarik dengan yang empuk-empuk. Enggak, cuma mau ikut aja. Nggak mau menyampaikan. Arfan. Oh, ya boleh Arfan. Arfan, ayo Van. Unmute Van. Kayaknya tidak membuka sesuatu kayak game atau tidak membuka game jendela lain. saat guru menjelaskan. Oke. Atau layar lain ya? Iya. Ketika pembelajaran sedang berlangsung gitu ya. Iya. Seperti ini ya Mas Arfan, boleh Ustadzah jelaskan. Mas Arfan, kalau ada temennya yang ternyata mereka itu tidak memperhatikan karena mereka ternyata lagi main game di HP-nya. Menegur. Ditegur nggak apa-apa ya? Ustadzah tegur nggak apa-apa ya? Iya. Oh, sebentar. Ini berarti Ustadzah harus ubah kalimatnya yo, diingatkan gitu ya. Atau ditegur. Nah, oke, ini juga Arfan sering atau ditegur. Arfan juga gitu, tak? Enggak.
Oh, Udah aku ada yang ada candaan. suara-suara di belakang itu tadi. Ustazah Mia mendengarkan soalnya. Oh, enggak Us. Nggak Salah itu. dengar Ada, Ustazah Mia. Nggak Maaf, itu. maaf. Arfan, ada mama nggak di situ, Pan? Ada mama nggak di situ? Mana mama? Mama, Ustazah Tari mau kenalan. Salam kenal Mama Arfan. Iya. Arfan ini luar biasa ya, pendapatnya bagus sekali. Mama, kami mau menyampaikan sesuatu ini terkait dengan komitmen dan konsekuensi logis Ananda karena Ananda sudah kelas 4 dan kami juga memiliki tantangan untuk bisa mengawal karakter Ananda dari jauh, maka ada penekanan-penekanan yang ingin kami ajarkan kepada anak-anak, ya, ingin kami tanamkan pada anak-anak. Untuk di poin 2 ini, Mama, ini memang kerap kali terjadi begitu ya, dari pengalaman kami 1 tahun yang lalu, dan akhirnya dampak itu akan dirasakan oleh anak-anak sendiri dan dampaknya tentu negatif. Di mana dampak itu yang pertama anak-anak akhirnya tidak mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai, kemudian yang kedua anak-anak akhirnya tidak bisa belajar untuk memfokuskan dirinya sendiri kepada sesuatu. Dan yang ketiga, akhirnya ketika ada penilaian atau tugas-tugas pun Ananda tidak bisa menuntaskannya dengan baik gitu ya, dengan optimal sesuai dengan kemampuannya. Nah, tentu dampak ini sangat disayangkan dan tentu tidak sesuai dengan keinginan wali siswa begitu ya Maya. Sehingga ketika komitmen nomor 2 ini dilanggar oleh anak-anak itu berkali-kali, artinya kami sudah mengingatkan berkali-kali, maka ada positive time out yang harus kami ambil. Sebentar, saya tuliskan di sini, tapi akan saya jelaskan dulu, Ma. Nanti menurut Mama seperti apa? Positive time out ini adalah waktu jeda yang harus kami ambil untuk kami berikan kepada anak-anak. Yaitu biasanya kami sampaikan kepada anak-anak, mohon maaf karena belum bisa mengkondisikan diri. Ustazah akan beri waktu kamu untuk menyiapkan diri dulu di waiting room. Jadi kami taruh anak-anak di ruang tunggu Zoom dulu sekitar 3-5 menit, biasanya 3 menit di awal ya. 3-5 menit, setelah itu akan kami panggil kembali untuk masuk ke ruang Zoom. Kenapa ini kami lakukan? Mama, kami sampaikan bahwa agar ini menjadi pembelajaran bagi anak-anak yang lain, bahwa oh temanku harus dikasih positive time out dulu di ruang tunggu, dipisahkan dari teman-temannya yang lain karena melanggar komitmennya, sehingga diharapkan setelah itu anak-anak jeda dan cukup 1 kali itu saja mereka tidak akan melakukannya lagi. Menurut Mama Arfan seperti apa? Silakan Ma, masukannya untuk kami. Ya menurut saya bagus ya usia, soalnya kan kadang ada anak yang kayak bosen segala macam itu kan nggak selalu diawasi orang tua tuh usia. Jadi kan anak kan bisa buka-buka yang lain gitu tanpa orang tua tahu. Ya bagus sih biar anaknya juga jerah kan. Iya. Berarti kan dia kan nggak mendapatkan ilmu kalau sudah ditaruh di di ruangan itu, waiting list itu. Iya. Menurut saya sih ya buat diperbolehkan ya Ma. Menurut saya sih boleh sih soalnya ya pengalaman ya Arfan juga kadang kan nggak selalu saya pantau gitu, kadang juga ketahuan buka-buka itu, kadang sudah diingatkan sama orang tua, kadang juga anaknya kan ya ada anak yang kadang diem-diem gitu, masih nggak mau dengerin gitu loh. Ya nggak apa-apa sih kalau buat saya gitu, lebih baik ditegur daripada anaknya nggak mendengarkan ilmu gitu loh. Iya, baik. Terima kasih Ma pendapatnya. Ini akan kami lakukan tentu setelah yang pertama ini teguran dan kami mengingatkan belum direspon. Tapi ketika ditegur sekali dia sudah merespon, insya Allah kami
tidak akan melakukan yang kedua. Baik, untuk anak-anak yang lain, Syahira 4 Sansikera. Mau menyampaikan apa Syahira? Menyalakan video saat di Zoom. Ini sudah masuk di sini ya, Syahira ya? Mengontrol audio atau kita pisahkan atau gimana ya, Ustadz-Ustadzah? Video dan audio atau dipisahkan aja ya? Dipisahkan aja, Ustaz. Dipisahkan aja, Us. Terima kasih, Syahira. Menyalakan video saat pembelajaran. Syahira, kalau ada temannya yang ternyata tidak menyalakan video, apa yang Ustadz Sadar bisa lakukan? Diingatkan atau ditegur. Diingatkan atau ditegur. Apalagi Syahira? Syahira tadi mendengarkan penjelasan Ustadzah Tari tentang positive time out nggak? Diberikan waktu saja. Mendengarkan. Boleh nggak Syahira, Ustadzah melakukan berkali-kali ya, menyalakan video di living room, di waiting room ya, boleh ya? Syahira boleh. Saya tuliskan di sini ya, agar temennya, kasihan kan ya teman kita kalau dia tidak aktif layarnya kita biarin aja, kasihan kan ya, nanti dia nggak dapat apa-apa. Jadi kita harus berikan pembelajaran kepada dia. Baik, terima kasih Syahira. Selanjutnya ada Ilman Aglonema. Ilman, silakan Ilman. Boleh ngomong kasar ke. Oh iya, ya Allah. Ilman biasanya pernah nggak sih digituin sama temannya? Enggak pernah. Nggak pernah. Kalau misalnya ada yang ngomong kasar ke Ilman, sakit nggak sih? Ya dikit-dikit lah. Ya gitulah. Itulah sakitnya tuh di sini gitu ya, Man ya. Ilman, Ustadzah tuliskan seperti ini boleh? Berkata atau berkomunikasi dengan santun. Boleh, Ilman? Boleh. Iya, dengan santun ya. Iya, Mbak boleh. Iya, Pak. Apa itu lah, wes ya. Berkata berkomunikasi dengan santun. Kalau ada yang enggak santun, ada yang kasar kayak Ilman tadi. Nanti aja dah. Kayak kekhawatiran Ilman tadi. Ya, apakan Ilman temannya Ilman? Ustadzah harus ngapain? Ya ditegur. Ditegur, diingatkan. Apalagi Ilman? Nilai sikapnya kayak gitu itu baik nggak sih, Man? Nggak baik. Nggak baik. Kalau sudah ditegur berulang kali ternyata masih tetap ngomong kasar ke teman-temannya, ya, ke orang tuanya misalkan, karena kan belajarnya dari rumah ya, atau ke ustadz-ustadzanya. Ustadzah mau mengurangi nilai sikapnya. Menurut Ilman bagaimana? Kalau aku sih ya gitulah. Ya gitu deh. Bingung jawabannya ya gitulah. Ustadz-ustadzah akan mengurangi nilai sikapnya ya anak-anak ya. Jadi kalian usahakan belajar karena sudah kelas 4, belajar untuk berkata-kata yang baik ya. Ada lagi nggak ini yang raise hand? Ilman, sebentar. Oh, tinggal Gaisan. Gaisan mau ngomong apa, guys? Guys, ya guys, silakan guys. Gaisan tadi udah deh perasaan. Gaisan tadi udah, Us. Yang lain. Oh, Hana, ada Hana, Us. Hana, silakan Hana. Hana. Coret layar. Oh iya, betul. Wah, terima kasih Hana. Hana pernah melakukan ini kah? Kecoret. Oh, kecoret. Nggak sengaja berarti ya?
Oh, nggak sengaja, ya. Anak-anak, jangan khawatir. Ketika ustadz-ustadzah itu mengingatkan atau menegur kalian, ustadz-ustadzah pasti akan tanya dulu, kenapa kamu kok berkata-kata kasar kayak gitu? Kenapa kamu tadi mencoret-coret layar? Kenapa kok kamu tadi nggak nyalain videonya saat ustadzah tari memanggil namamu gitu ya, saat ustadzah tari menjelaskan. Nah, itu akan ustadzah tanyakan dulu, dan kalian silakan jangan takut untuk menjawab ya. Silakan dijawab dengan jujur. Oh, ustadzah aku tadi kecoret nggak sengaja. Oh, ustadzah tadi itu aku masih betulin jilbabku, jadi aku nggak nyalain video. Oh, ustadzah tadi aku lupa ngomong kasar. Nah, silakan kalian sampaikan ya. Agar ustadz-ustadzah itu tahu kenapa kalian melakukan itu, ya. Namun ketika itu kalian lakukan berkali-kali, maka ustadz-ustadzah sebagai pengganti orang tua kalian di sekolah, ustadz-ustadzah punya kewajiban untuk menegur kalian, ya. Karena itu salah satu cara ustadz-ustadzah bisa mendidik kalian. Ya, anak-anak ya. Hana, ketika ada teman-temannya yang ternyata mencoret-coret layar dengan sengaja, apa yang dia dapatkan? Ditegur atau diingatkan? Tegur atau diingatkan. Oke. Biasanya sering nggak sih Han yang kayak gini tuh teman-temannya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Terganggu nggak Hana kalau ada temennya yang coret-coret layar kayak gitu? Kalau kayak nggak di-teks itu enggak. Kalau kayak di-teks terganggu. Oh, terganggu ya. Berarti mengganggu konsentrasi temannya yang lain kan ya saat pembelajaran ya. Oke, terima kasih Hana. Ada lagi yang lain? Ini Gaisan mau berpendapat lagi. Kita beri kesempatan ya anak-anak ya. Gaisan silakan. Apa? Sudah? Oh lupa? Ya udah nanti ingat-ingatin dulu. Nanti kalau sudah ingat bilang. Nah, wah ini waktu kita sudah habis sebentar lagi ya. Saat keluar Zoom, anak-anak, yang kalian lakukan ketika kalian sudah leave dari Zoom itu apa sih? Saya mau tanya nih. Mengucapkan salam kepada ustadz-ustadzah terlebih dahulu. Oke. Mengucapkan terima kasih. Saya tambahkan terima kasih nggak Pak Tia? Iya. Dan salam. Ini ya. Kalau misalnya ada temennya Tia tuh ya, yang setelah selesai berdoa, gitu ya, ustadz-ustadzah sudah mengakhiri kelas, terus habis itu dia itu langsung leave gitu aja. Atau mungkin malah sebelum berdoa udah leave, langsung leave gitu aja. Tuh diapain Tia? Diberitahu untuk masuk ke dalam Zoom-nya. Oh gitu. Karena ini sudah pembelajaran akhir, boleh nggak kalau misalnya ustadz-ustadzah itu masih taunya besok saat di hari berikutnya? Boleh. Boleh ya. Saya tulis di sini ya. Dinasihati di hari berikutnya. Nah, ustadz-ustadzah akan menasihati di hari berikutnya ya, untuk bisa ikut dulu sampai akhir ya, mengucapkan terima kasih dan salam, baru kemudian leave dari Zoom. Itu juga termasuk adab Zoom ya anak-anak ya. Ketika kalian Zoom, misalnya kalian kok ikut pelatihan apa di mana selain SDMM, kalian juga punya adab seperti ini, ditunjukkan oh ternyata anak SDMM bagus gitu ya adab Zoom-nya. Nah, ada lagi selain mengucapkan terima kasih dan salam? Oh ini Gaisan chat pribadi ke Ustadzah Tari ini. Diam saat pembelajaran
Kita masukkan ya Ustadz ya. Ya Ustadz ya. Ini berarti kalau maksudnya diam itu Ustadzah Tari luruskan ya. Siapa namanya? Gaisan ya. Memperhatikan gitu aja ya Gaisan ya. Nah, nanti kalau memperhatikan saat Ustadzah. Iya, Ustadzah. Saat menjelaskan. Drink please. Yes. Yes, please. Memperhatikan Ustadzah saat menjelaskan. Kalau ada yang nggak memperhatikan, diapakan Gaisan? Iben. Misalnya nih, nggak memperhatikan Ustadzah menjelaskan, dianya ngobrol sama adiknya di sampingnya. Ustadzah nggak menjelaskan, dianya ini, apa itu namanya, muter-muter gitu ya. Entah di mana, pokoknya hilang di depan layar. The waiting room. Di waiting room, boleh. Ustadzah kasih positive time out ya. Jika sudah diingatkan ya. Jadi Ustadzah akan mengingatkan dulu ya anak-anak ya. Kalau sudah berkali-kali belum bisa dikondisikan, baru Ustadzah kasih positive time out. Tapi kalau bisa dia mau balik ya nggak apa-apa. Ustadzah nggak perlu kasih positive time out ya. Zar siapa ini tadi yang resen ya? Oh nggak ada. Nggak jadi resen ya. Oke. Nah, anak-anak, ini sudah batas akhir waktu kita sudah habis. Ustadzah ingin bertanya pada mama kalian yang hadir. Mama yang hadir, silakan jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan komitmen, mungkin ada poin-poin yang belum kita masukkan atau ada pendapat lain, pandangan lain, silakan Ma. Dari saya sudah cukup, Ustadzah. Sudah cukup, Ma? Baik. Saya akan tanyakan pada Ustadzah yang kelas depan. Ustadzah, apakah ada yang mau ditambahkan lagi di komitmen ketika keluar Zoom atau masuk Zoom atau sebelum? Cukupkah? Anak-anak, Ustadzah ingin satu lagi menyampaikan. Oh, ini kok ada 18. Ini saat keluar Zoom itu sudah ya untuk merapikan kembali. Oh iya. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, merapikan kembali. Perlengkapan belajar. Perlengkapan belajarnya ya Ustaz ya. Iya. Nah, perlengkapan belajar itu anak-anak mulai dari laptop yang kalian gunakan atau HP ya Ustaz Faiz ya. Dikembalikan ya, bukunya. di tempatnya. Bukunya betul sekali Ustaz. Iya, bukunya dikembalikan ke meja belajar lagi, alat tulisnya gitu ya Ustaz. Kembali alat tulisnya dikembalikan ke tepak semua. Nggak kececeran Ustaz ya, biasanya penghapusnya di dapur, pensilnya di ruang tamu. Tidak kemudian bilang gini, Mas sudah selesai, langsung lari main. Oh iya, berarti yang merapikan siapa ini Ustaz? Anak-anak ya Ustaz? Ya, anak-anak semuanya. Ya. Ustaz, kalau misalnya namanya sudah mandiri, Aspat sudah mandiri. Sudah harus belajar. Disiapkan semuanya, setelah selesai ya dirapikan semuanya, dikembalikan ke tempat semula. Betul sekali Ustaz, harus belajar mandiri ya anak-anak ya, tanggung jawabnya sendiri. Nah Ustadz, kalau misalnya ada yang kayak tadi Ustadz tuh, habis live Zoom langsung ditinggal main game atau ditinggal main di yang lain gitu Ustadz. Apa yang Ustadz kira-kira yang bisa, konsekuensi yang dia dapatkan Ustadz? Atau ada mama-mama di sini biasanya anak-anak kalau di rumah kemudian perlengkapannya nggak dirapikan lagi, mama mau ngasih konsekuensi apa nih mah ke anak-anak?
Diingatkan. Gimana, Ma? Tadi putus-putus ya suaranya Mama siapa ya tadi? Sudah. Jadi diingatkan tanggung jawabnya. Diingatkan gitu ya. Ustaz ya. Ya, diingatkan tanggung jawab. Sampai panas. Mengingatkan Ustazah dan diminta untuk merapikan sesuai dengan tempatnya seperti itu. Iya. Ya, seperti ini ya, Ma. Nah, terima kasih bantuannya. Anak-anak kalian yang merapikan ya, anak-anak ya, bukan Mama, bukan Mbak siapa? Mbak Yuk, tak Ustaz. Biasanya kalau ada pramuwisma ya. Kalau ada pramuwisma ya di rumahnya dengan Mbak Yuk, kalian yang merapikan. Ada lagi tambahan Ustaz-Ustazah? Ini Ustaz tadi mungkin mengikuti janji belajar dan berdoanya itu secara sungguh-sungguh, baik sikap maupun dinyalakan audio dan videonya. Saat Zoom ya, mengikuti janji belajar dan berdoa dengan sikap yang baik di depan layar. Dan menyalakan audio ya, Us ya. Ya, Us. Berarti kalau misalnya ada yang sikapnya nggak baik, nggak mau ikut doa, nggak mau ikut janji belajar, gimana nih, Ustazah Rika? Diminta memimpin untuk besoknya, Kak Us. Oh iya ya, Bagas, Ustazah mau tanya nih, Bagas, berdoa itu penting nggak sih, Bagas? Diaktifkan dulu. Ya. Penting ya, Bagas ya? Iya, penting. Karena berdoa itu penting, maka Ustazah ingin kalian sudah kelas 4 agar mulai mengkondisikan diri bisa berdoa dengan baik. Ketika kalian meminta dengan baik sama Allah, kalian akan diberikan kemudahan anak-anak ya. Nah, ketika kalian tidak bisa bersikap dengan baik, belum bisa bersikap dengan baik, Ustazah akan meminta kalian untuk memimpin doa di hari berikutnya. Nah, agar kalian tahu bagaimana sih sebenarnya sikap memimpin doa yang baik itu, gitu ya, agar terbiasa. Ada lagi Ustazah Rika? Ini Us, yang seperti sekarang ini, selama pembelajaran diharapkan anak-anak tidak melakukan chat yang tidak sesuai dengan temanya atau pembelajarannya mungkin. Ini ada yang chat apa saja ini Us? Fokus. Ya, biar bisa fokus. Kadang ada chat yang nanti kita janjian nge-game ya, itu ya Us ya. Sesuai materi pembelajaran ya anak-anak ya. Kamu mau bertanya tentang materi Ustadz apa sih maksudnya? Apa itu namanya? Ini kewajiban itu, hak itu apa boleh ya. Kalau untuk yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran, Ustazah tidak perkenankan. Nanti ketika kalian istirahat, silakan kalian gunakan kolom chatnya ya. Nah, kalau misalnya ada yang tetap aja ya menggunakan kolom chat seperti itu, melanggar komitmen, apa yang kita lakukan, Ustazah Rika? Diingatkan mungkin. Diingatkan ya, pasti diingatkan dulu nih sama Ustazah ya. Oke. Boleh nggak nih Ustazah chatnya di disable dulu nih? Kalau diingatkan nggak bisa. Aam. Kangen Rek sama Aam Rek. Iya. Kenapa itu kok kayak gitu? Diaktifkan dulu mikrofonnya Am kalau mau ngomong sama Ustazah.
Oh, Aam ngetik di kolom chat coba. Oh, mic-ku rusak. Iya, terima kasih ya Aam ya. Nanti disampaikan ke Mama ya kalau mic-nya rusak ya, biar besok bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Aam. Aam tulis di kolom chat ya. Kalau Ustadz Ustadzah kolom chatnya disable, dinonaktifkan oleh Ustadz Ustadzah boleh ya Am ya. Aku biasanya pakai HP, tapi HP Mama dipakai. Oh iya Am, terima kasih Am. Gak apa-apa. Am, tulis di kolom chat Am. Kalau Ustadz Ustadzah menonaktifkan sementara kolom chatnya agar bisa fokus Am nerima pelajaran, boleh ya Am? Boleh. Boleh, terima kasih Aam, anak hebat. Ada lagi Ustazah Rika? Posisi duduk ini ya kayaknya Ustazah Rika. Ini ada yang lagi rebahan ini loh Ustazah Rika. Oh iya, Ada yang itu ya untuk nama kelas, nama panggilan dan nama akun kelas ya sudah Ustaz Ustazah. ya. Ustazah Oh iya, nama akun. Tari. Setting nama akun Zoom. Ya. Apa ini? Kita sepakati Setting apa? nama panggilan dan nama kelas. Nomor absen sih. Nomor absen dulu Ustaz. Nama dulu aja. Oh, nama dulu. Nama biasanya kelas dulu atau nama anaknya dulu? Nama anak. Nama panggilan. Terakhir absen. Nama panggilan. Nama kelas. Nama kelas. Nomor absen. Terus absen. Absen. Oke, anak-anak, nama akun Zoom kalian seperti ini ya. Nama panggilan kelas absen. Misalnya Aubrey Anturium 4. Nah, 4. Aubrey absen berapa, Bre? Kalau udah nggak sesuai gimana nih, Ustadz? 20 Aubrey. Diingatkan ya, Ustadz. Dibetulkan. Dibetulkan ya, Ustadz. Dibetulkan. Atau di rename ya? Iya. Di rename akunnya ya, anak-anak ya. Kalian yang merename loh, nak ya. Kamu Ini masih ada beberapa yang kelas 3 ini, Sian. Oh, masih kelas 3. Wah, belum bisa move on berarti. Belum bisa move on. Iya. Ini mau pindah ke Ada kelas 3 di atas itu loh, ganti itu. Rename. Rename itu. Ada TT3 itu ya. Klik gitu. Ya. Nah, Coba, ayo yang belum dicoba biar tahu caranya. yang belum. Pastikan besok tidak muncul lagi ya. Iya. Nanti ustadz-ustadznya bingung. Ini namanya siapa? Boleh Cari, mencintai Mbak. kelas 3, tapi untuk Zoom sudah harus berganti kelas 4. Iya, makanya itu. Boleh bersandar ya, Ustadz ya, tapi tidak rebahan. Anak-anak kalian itu boleh bersandar biar nggak capek, tetapi tolong untuk tidak rebahan ya. Rebahan itu tiduran itu loh, nak ya. Konang sambil apa? Ngiler-ngiler ya, Ustadz ya. Buat pulau. Pulau ya, Ustadz. Pulau apa? Pulau baru. Iya. Kebiasaannya siapa itu ya? Biasanya siapa ya? Loh, aku. Siapa itu yang Siapa aku? itu? Tapi Gus, kalau tidur aku setiap hari ngiler Us. Oh iya, makanya itu wes. Sampai. Ada lagi? Enggak Us, benar. Harus ada. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Semoga ada. Terlibat aktif dalam pembelajaran virtual, Iya ya. Saya Oh baik. iya. Ini anak-anak ya, Ustazah mau menyampaikan. Kalian kan sudah kelas 4. Kelas 4 itu nanti materi pembelajarannya itu akan diperlukan ketika kalian ujian sekolah di kelas 6. Begitu ya Ustazah Rika ya? Ya, Karena itu usahakan kalian untuk terlibat aktif. Bagaimana sih Ustazah terlibat aktif? Ketika Ustadz-Ustadzah itu menanyakan sesuatu, jawab gitu ya. Jangan takut salah ya. Jawab gitu. Kalian menjawab itu Ustadz-Ustadzah senang sekali ya. Nah, nanti kalau salah kan kalian tahu. Ustadz-Ustadzah akan menyampaikan, oh yang betul jawabannya seperti ini.
Nah, kenapa? Ketika kalian terlibat aktif, pertama, kalian nggak akan ngantuk anak-anak. Dan yang kedua, kalian akan lebih mudah mengingat materi itu. Jadi kalau nanti mama pulang tanya, gimana tadi belajar apa? Bisa jawab, oh tadi aku belajar paragraf ini pembuka. Oh tadi aku belajar apa Ustazah Rika kemarin itu? Ide pokok sama gagasan utama biasanya ke awal. Nah, itu ide pokok. Oh, tadi aku belajar daur hidup hewan. Nah, itu bisa ya. Kalau tidak terlibat aktif, bagaimana nih Ustazah? Kita apakan nih anak-anak nih? Kita berikan sesuatu. Kita spotlight aja ya Ustazah ya. Iya. Ustazah akan spotlight nih anak-anak ya. Safik ini kok nggak pernah jawab ya. Safik Ustazah spotlight aja wes. Ustazah minta untuk menjawab pertanyaan ya. Atau Ustazah minta untuk membaca teks. Nah, tidak harus menjawab semua ya. Nah, Ustazah minta untuk menjawab pertanyaan dari Ustazah Tari atau membaca teks atau yang lainnya ya. Agar Safik itu aktif gitu. Ustazah kalau membiarkan nanti kamu sudah terlena sampai pasif terus ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ustazah? Sebelum kita sepakati semua poin-poinnya, mama papa yang mendampingi juga boleh menambahkan. Mungkin setelah Zoom Ustazah bisa langsung mengerjakan tugasnya. Oh iya, mengerjakan tugasnya ya, Maya. Biar tidak menumpuk ya, Maya. Betul, biasanya anak-anak itu nanti aja, besok aja, masih dikumpulkan minggu depan kok gitu ya, Maya. Mengerjakan tugas, ya betul sekali. Kalau Ananda mengelak, apa nih Mbak yang mau diberikan konsekuensinya pada Ananda? Diingatkan gitu ya, Maya? Jadi diingatkan Ustazah, terus nanti kalau misalnya besok dia mengerjakan tugasnya, itu kan dia akan merasakan nanti kalau menumpuk seperti itu, capek, itu nanti dikasih pengertian. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak, Mama akan mengingatkan kalian ya tentang tugas-tugas kalian. Nah, jadi ini sudah kita sepakati. Nala belum ada. Akif 4 Sansifera, Akif. Bisa diaktifkan mikrofonnya Akif. Nah, Akif, kalau Mama mengingatkan Akif untuk mengerjakan tugas, mau ya? Mau. Boleh? Katakan Akif, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, terima kasih Akif. Baik, anak-anak, nanti kalau Mama mengingatkan, tidak boleh ngambek loh ya. Oh boleh kok, ternyata kemarin soalnya sudah sepakat boleh ya. Ada lagi Mas, silakan. Mandi yang belum mandi. Mandi, di mana itu ya mandi? Mandi itu ini nih, mandi atau bersih diri sebelum masuk Zoom ya. Nah, tertinggal pelajaran kalau nggak mandi, ayo. Jadi bangunnya pagi ya, habis sholat subuh mandi ya, atau sebelum sholat subuh mandi terus baru sholat subuh. Ada lagi Ustazah atau mama-mama yang lainnya silakan. Yang mau kita sepakati bersama dengan Ananda di sini. Ada Os. Sudah, anak-anak sudah, Mama juga sudah. Ustazah juga sudah? Ya, Us. Cukup ya? Sudah, insya Allah, Ustazah. Cukup ya? Tidak terasa sudah 20 menit lebih. Oh iya, ya Allah Ustaz, kita sudah terlambat molor ya ini Ustazah. Dulu sekarang tanggal 13 13 ya Ustaz. 2013. Ketua jenjangnya Ketua jenjang. Oh iya. Tahun kemarin. Ustazah.
Tahun kemarin ini Ustazah Rika Iya. Maharani. NBM-nya SPD. Ustazah Rika. 1.036 036 189. 189. Perwakilan siswa, orang tua bisa dipilih Ustazah yang mamanya hadir. Assalamualaikum. Mama siapa tadi? Mama Nur tadi. Mama Aubrey, Ustazah. Mama Aubrey, ya Us. Mama Aubrey. Ya, nama lengkapnya Mama mohon maaf. Nur Suci Endah, Ustazah. Nur, beginikah tulisannya? IJ seperti yang di Zoom, Noer. Oh, Noer. Iya, sebentar. Ini Noer Suci Endah. Seperti ini, Mah. Betul kan? IJ, Ustazah. Untuk Mas Aubrey, nama lengkapnya? Aubrey. Muhammad Fahmi Aubrey. Fahmi Aubrey. NIS-nya berapa ini ya Ustazah ya? Sebentar, Us. Oke, masih di. Saya bukakan Ini kepala sekolah. buku panduan. Muhammad Fahmi Aubrey. NIS ya? Iya, NIS. NIS-nya 1181. 1181. Ini NBM yang Ustazah Davita betul apa enggak ya? Nanti saya cek lagi. Siapa Ustazah Davita? Davita, iya. Betul tak? 979. NBM. Oh, 953476. Oh, salah. Ya, baik. Terima kasih. Nanti kami akan cetak ini Mama-mama. Kemudian nanti kami akan hubungi Mama Aubrey ya untuk nanti janjian penandatanganan kesepakatan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin stop share. Mama, Papa sekalian yang hadir, terima kasih sudah membersamai Ananda dan kegiatan komitmen ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini ya, pagi setengah siang hari ini nanti bisa kita jalankan bersama sebagai wujud kolaborasi 3 pilar ya, pendidikan ya, dari sekolah, guru, anak-anak, dan juga orang tua. Dan semoga komitmen dan konsekuensi logis ini nanti bisa menjadi sarana untuk membelajarkan anak-anak bagaimana mereka bisa paham kewajiban dan hak serta tanggung jawab mereka di kelas besar. Saya pribadi sebagai penanggung jawab bimbingan konseling mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Ustadz Sadajin yang kelas 4 dan anak-anakku semua siswa kelas 4 yang hebat luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih kalian sudah ikut berpendapat ya dalam menyusun komitmen dan konsekuensi logis kita bersama. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah status bimbingannya. Ya, kasih Mama Aubrey. Assalamualaikum. Thank you Ustazah. Terima kasih Mama Aubrey, Mama Aubrey dan Mama lainnya. Dan juga Mama Arfan ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Anak-anak, mohon maaf ini sebelumnya jangan live dulu ya. Kita doa dulu sesudah belajar tadi dari kelas Sansifera, Agronema sudah sekarang dari